Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Tama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kebahagiaan dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan pemirsa IGTV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, menyambung kajian kita tentang fikih puasa dalam kitab fikih sunnah. Pada minggu yang lalu atau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab atau tentang judul keutamaan puasa Ramadan dan keutamaan beramal di dalam puasa Ramadan. Kita sudah membaca hadis yang pertama kemarin dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda ketika datang Ramadan, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalamnya ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan para setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan diakhiri dengan lafaz man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan itu, maka sungguh dia telah diharamkan. Diharamkan maksudnya diharamkan oleh Allah dari rahmatnya, ya. Karena kemarin kita sudah bahas bahwa bulan Ramadan itu dengan penuh barokah di dalamnya, tetapi masih ada orang yang tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya, maka orang ini berarti sudah terlanjur tak bisa lagi dibina, ya. Tak bisa lagi diharapkan, ya. Bulan yang baik datang kepada kita penuh dengan bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang ini tidak mau mendapatkannya. Maka orang ini tidak ada lagi jaminan, ya. Maka bulan Ramadan ini insyaallah menjadi jaminan bagi kita asalkan kita mau. Dari Arfajah hadis yang kedua, qala kuntu inda Utbah bin Farqad. Saya ketika itu bersama Utbah bin Farqad. Wa huwa yuhaddisu an Ramadan. Dia berbicara tentang Ramadan. Qala, kemudian dia berkata, fadakhala alaina rajulun min ashabi Muhammad. Lalu Arfajah ini berkata, lalu datang seorang laki-laki dari sahabat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Utbah habahu. Lalu ketika Utbah melihat laki-laki dari sahabat Rasulullah tadi, ya agak wibawanya dia agak turun dikit, ya. Maksudnya dia agak diam, ya, karena wibawa sahabat tadi, ya, sahabat yang masuk ini tabi'in. Fasakata, lalu diam dia.
Qala fahaddatsa an Ramadan. Lalu laki-laki dari sahabat Nabi tadi berbicara tentang Ramadan. Ya, di sini tidak disebutkan siapanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi Ramadan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal Ramadan. Tughlaqu abwabun nar. Ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tuftahu abwabul jannah. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud dibelenggu ini ya, wallahu a'lam, dalam lafaznya seperti ini, apakah setan itu memang benar-benar diikat tangannya atau pakai bagaimana, itu wallahu a'lam. Namun dalam kehidupan kita, orang yang dibelenggu itu bisa saja dalam bentuk dibelenggu orangnya, atau juga amalannya, perbuatannya dibelenggu, ya. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam penjara, ya, dikurung di sana, itu juga terbelenggu artinya, ya. Setan itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang di bulan Ramadan. Karena mengapa? Karena orang di bulan Ramadan ini berpuasa, ya, menutup kemungkinan setan untuk mengganggunya, ya. Jadi pintu-pintu setan untuk mengganggu orang yang berpuasa itu sedikit. Karena kalau kita lihat, kita makan sahur, niat, ya, niat itu makan sahur, setan tidak bisa ikut di sana. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menahan tangan seorang anak yang makan dengan tangan kiri, ya. Lalu kata Rasulullah, ditahannya tangan anak itu tadi, lalu dipindahkan tangan makanan tadi dari tangan kirinya ke tangan kanan, ya. Lalu kata Rasulullah, ketika saya melihat anak tadi makan dengan tangan kiri, itu saya melihat setan ikut makan bersamanya, ya. Ini dalam hadis Riyadhus Shalihin disebutkan, ya. Nah, maksudnya apa? Anak kecil saja yang makan, dan beliau atau mereka itu belum akil balik, belum dicatat dosanya, itu setan makan bersamanya kalau tidak menyebut bacaan basmalah, ya. Setan ikut nimbrung di sana, ya. Nah, bagaimana kalau kita orang dewasa yang tidak membaca basmalah ketika makan? Nah, kita biasanya di hari bulan Ramadan itu biasa kadang-kadang lupa, ya Bapak Ibu. Makan pakai tangan kiri kadang-kadang, ya kan? Makan pakai tangan kanan juga kadang-kadang tidak baca bismillah. Minum tidak baca bismillah. Itu setan ikut minum bersama kita, ya. Makan tidak pakai baca bismillah. Makan juga, nyemil nggak pakai baca bismillah. Ngemil juga setannya, makanya gemuk setannya, ya. Nah, orang yang berpuasa itu dia menutup pintu setan untuk makan bersama orang yang tadi. Coba orang yang sahur makan pakai baca bismillah enggak? Minimal dia niat, ya. Niat itu sudah, wah, ini niat puasa ini gitu. Ya, setan takut. Nah, siangnya puasa juga setannya, enggak ikut makan bersama umat Islam tadi. Ya. Begitu berbuka, Allahumma lakasum, ya. Apa namanya? Baca doa nih, ya. Allahumma lakasumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu. Setan enggak ikut makan waktu buka. Nah, ini kendalanya kadang-kadang sudah tarawih kita, ya, nambah lagi, ya. Nambah lagi, ngebom lagi, ya. Makan enggak ingat lagi baca bismillahnya. Mungkin di sanalah setan, ya, ikut nimbrung, ya. Makanya kurang jadinya di apa namanya? Kurang di belenggunya tadi. Makanya banyak katanya orang di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, tapi
Masih banyak juga yang maling, yang ini segala macam, ya. Ya, ada juga yang jawabnya itu syahwatnya yang begitu, ya. Bukan setannya, ya. Tapi ya bisa dimaksudkan setan dibelenggu, ya. Wallahu a'lam, ya. Bagaimana maksud daripada hadis ini, ya. Namun kita pahami saja setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, ya. Mengingat bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan barokah, bagaimananya itu banyak penafsiran, ya. Adapun orang yang masih berbuat jahat di bulan Ramadan itu karena nafsunya memang nafsu setan, ya. Jadi tidak bisa disalahkan kalau bulan Ramadan hilang kejahatan, nggak bisa, ya. Karena kita ada nafsul ammarah namanya. Nafsu yang jahat itu ada pada diri manusia. Cuman, ya, di luar itu ada setan yang selalu membangkitkan tadi nafsu ammarah tadi. Nah, kemudian selanjutnya qala wa yunadi fihi malak. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada malaikat, ya, yang bertugas menyeru. Apa seruan malaikat tadi? Jadi selama bulan Ramadan itu ada malaikat tukang ngumumin. Kita saja yang nggak dengar, ya. Kalau kita manusia kan, kalau kayak sekarang ini corona, diumumkan kepada bapak ibu sekalian agar tidak keluar rumah kecuali yang penting, ya. Bahaya virus corona, pakai ini. Nah, itu di jalan kita dengar terus, ya. Nah, ini di bulan Ramadan ini yunadi fihi malak. Ada malaikat yang nyeru, kita nggak dengar. Tapi mungkin yang mendengar itu yang panggilan jiwanya ada. Yang jiwanya terpanggil itu bisa mendengar seruan malaikat tadi, ya. Yaitu dalam bentuk dia berbuat baik. Wa yunadi fihi malak apa? Ya baghil khair absyir. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, bergembiralah. Ya. Wa ya baghi syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kejahatan, ingin melakukan kejahatan, aqsir. Berhenti dulu sebentar, ya. Jangan kamu nodai bulan Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan jahat tadi, syarr. Hatta yanqadiya Ramadan, hingga bulan Ramadan itu selesai. Jadi malaikat tadi yunadi, ya, memanggil, menyeru. Ya, pakai mikrofon kalau gitu kan. Enggak tahu kalau malaikat pakai apa dia. Ya. Jadi ini malaikat lagi manggil ini, diumumkan, ya. Kalau di pondok al-i'lan gitu, ya. Nah, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sanaduhu jayyid. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan sanadnya ini jayyid, ya, bagus. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabairu. Artinya apa? Salawatul khams, salat yang 5, dan al-jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain di tahun berikutnya. Itu adalah mukaffiratun, penghapus dosa-dosa, lima bainahunna, terhadap apa yang antara keduanya, ya. Jadi kita melakukan sholat, kita melakukan Jumat, Ramadan, itu fungsinya adalah penghapus dosa, Bapak Ibu. Jadi sayang sekali kalau kita tidak melakukannya. Sholat 5 waktu itu penghapus dosa harian, ya. Kupnya juga kecil karena harian, ya. Dari sholat subuh ke sholat zuhur. Jadi antara subuh dengan zuhur itu dosa-dosa kecil kita itu hilang, hapus, ya. Ada juga yang mengatakan dalam hadis lain, ketika kita berwudu itu, ya, sampai tetes terakhir itu dosa kita berguguran.
Ya. Bukan Oreo saja sampai tetes terakhir katanya kan. Ini wudhu kita itu sampai tetes terakhir itu berguguran. Ya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat itu menghapuskan dosa juga. Ya. Jadi sayang kalau tidak sholat Jumat. Dari Ramadan ke Ramadan. Nah, Ramadan ke Ramadan ini ya, ruang lingkupnya lebih besar lagi. Ya, artinya dia menghapuskan dosa-dosa yang lebih banyak lagi. Ya. Mukaffiratun lima bainahunna. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu? Idza jutunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Nah, ini kalau kita tidak melakukan dosa-dosa besar, pahala-pahala ibadah yang disebutkan tadi itu bisa menghilangkan, mentipek dosa-dosa kita tadi, ya. Jadi ibaratkan pembersih kita itu. Berarti yang butuh itu siapa? Kita. Salat itu kita yang butuh. Jumat itu kita yang butuh. Ramadan itu kita yang butuh. Dari sisi kesehatan juga baik, apalagi dari sisi religinya, ya. Salat Bapak Ibu. Orang kalau tidak gerak badan di subuh hari itu capeknya luar biasa. Ya. Bangun udah kesiangan, tinggal subuhnya. Zuhur udah jamnya makan, dia lewat, ya. Masih tetap kerja juga. Enggak istirahat dengan sholat, capek juga, ya. Asar juga begitu, tidak berhenti. Maghrib juga begitu di jalan, ya. Karena sholat itu kita menggerakkan badan, mencuci badan kita, ya. Berwudu, membersihkan anggota tubuh kita. Nah, itu semuanya adalah kalau dari sisi jasmani itu bagus untuk kita. Jumat ke Jumat, Ramadan juga begitu. Kita puasa Ramadan ini ibaratkan kita membersihkan tubuh kita dari penyakit-penyakit yang dulunya biasa makan-makan junk food kata orang, ya. Banyak-banyak penyedap, banyak-banyak bumbu, ya. Sering makan yang tidak baik, ya. Nah, Ramadan ini membersihkan seluruh lambung-lambung kita itu, ya. Karena dalam hadis dikatakan lambung itu pusatnya penyakit, Bapak Ibu. Jadi kalau lambung ini sudah bermasalah, ya, penyakit akan bermunculan nantinya. Dari makanan itu muncul banyak-banyak penyakit. Jadi syaratnya kalau dosa besar, apa itu dosa besar? Ya. Dosa besar itu dosa yang di dalam Al-Qur'an ada, ya, ancaman berupa neraka. Ada kata-kata wail, celaka. Jadi kalau ada kata wailul lil mutaffifin misalkan, kan celaka itu. Siapa? Orang yang mengurangi timbangan. Ya, orang mengurangi timbangan ini termasuk dosa besar. Ada lagi yang diancam dengan api neraka. Ada lagi dosa yang di dalamnya terdapat hukuman di dunia, misalkan seperti zina. Ya. Zina. Itu ada hukumannya, minum khamar ada hukumannya. Para ulama mendefinisikan seperti itu. Tapi yang paling induk daripada dosa besar itu yang tidak terampuni adalah syirik. Asyirku billah, ya. Syirik, sihir itu, ya, induknya dosa besar Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih percaya dengan hal-hal yang, ya, berbau-bau klinik, ya, itu akan menjadi penyetop daripada fungsi sholat dan Ramadan tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali lagi, ya. Syaratnya tadi adalah kita harus menjauhi dosa-dosa besar Bapak Ibu. Jadi saya tekankan lagi, seperti orang yang, ya, syirik. Nah, syirik ini bentuknya macam-macam Bapak Ibu, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya, dalam hal kekhususan Allah. Jadi kita mengakui selain Allah, ya, memiliki kekhususan sama seperti Allah yang punya. Misalkan berdoa, itu doa itu adalah kepada Allah. Tapi kalau kita berdoa ke tempat yang lain, berarti kita sudah syirik. Yakin kalau yang
bisa membahayakan kita itu hanya Allah. Kalau kita percaya ada hal lain yang bisa membahayakan kita, berarti kita sudah syirik. Ya, kita tidak ngasih sesajen, misalkan 1 tahun sekali, misalkan kita khawatir nanti ada terjadi bencana besar. Berarti itu kita sudah syirik, Bapak Ibu. Ya, kita takut rezeki kita mampet, macet, ya, karena corona, di PHK, ya. Akhirnya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kalau kita tidak ada keyakinan, siapalah matilah aku ini nanti, katanya. Aduh, di PHK aku, mampus aku, katanya. Mati aku. Ya. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bapak di PHK, tidak di PHK, tetap yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu ya yang harus kita jalankan syaratnya tadi, agar Ramadan kita ini menjadi membawa manfaat yang lebih baik tadi, ya, sebagai penghapus dosa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu kita, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya, ya. Kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menitipkan ilmu ini kepada kami. Kemudian apabila ada salahnya, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu itu agar menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.